Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menjalankan setiap hidup kita di masa dunia ini. Baik firman Tuhan atau renungan kita pada saat ini saya ambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan pemahaman bagi kita. Baik Bapak Ibu, sebagai tema kita pada saat ini saya berikan yaitu melibatkan Yesus. Sekali lagi, melibatkan Yesus. Jika kita melihat Injil Matius secara keseluruhan, ia membicarakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Raja. Lalu kemudian dalam konteks firman Tuhan yang kita bacakan ini, di ayat yang sebelumnya, di sini dikatakan tentang hal mengikut Yesus. Ia mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut Yesus tidak boleh melihat ke belakang lagi, tetapi ia harus sepenuhnya ikut Yesus. Harus sepenuhnya mengikuti Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27, ini adalah merupakan tantangan, merupakan masalah badai yang harus kita hadapi. Tetapi jika kita melibatkan Yesus dalam persoalan hidup, maka masalah pasti selesai. Maka masalah itu pasti ada jalan keluar. Pada ayatnya yang ke-25, dibuktikan oleh murid-murid Yesus sendiri ketika mereka menghadapi badai. Mereka memanggil Yesus sehingga Yesus menghardik angin dan danau pun itu menjadi tenang. Demikian juga kita saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, apalagi saat sekarang ini Bapak Ibu sedang menghadapi COVID-19. Bagaimana respon kita dalam menghadapi masalah itu? Marilah kita melibatkan Yesus, baik di dalam hidup sehari-hari kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, maupun di dalam setiap tantangan hidup. Mari kita melibatkan Yesus. Harus melibatkan Yesus dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan ini begitu banyak tantangan, begitu banyak badai hidup Bapak Ibu. Bencana-bencana terjadi di sana sini. Dan itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sekalipun kita bersama dengan Yesus,
Sekalipun kita terus berdoa, tapi badai masalah tetap ada. Kekristenan kita, doa kita, itu tidak akan menjadi jaminan untuk tidak kena badai, untuk tidak kena masalah, untuk tidak kena tantangan hidup. Seperti murid-murid Yesus, ketika mereka menghadapi badai, Yesus sedang bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka kena badai. Tetapi mereka tetap menghadapi goncangan, badai hidup, masalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak melibatkan Yesus dalam hidup mereka. Tidak melibatkan Yesus dalam perjalanan hidup mereka. Semua itu Yesus biarkan terjadi. Karena ia menginginkan manusia itu melibatkan Yesus dalam dirinya. Supaya manusia itu tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Supaya manusia itu tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Kalau kita melihat di dalam surat Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan Bapak Ibu, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita Bapak Ibu? Mau nggak melibatkan Yesus dalam hidupmu? Mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Jika kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengandalkan Tuhan, marilah kita libatkan Yesus di dalam setiap hidup kita. Itulah hidup kita Bapak Ibu. Saat kita tidak melibatkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Mengapa orang berkata, hidup ini biasa-biasa saja, hidup ini tidak ada makna? Itu karena mereka tidak melibatkan Yesus dalam setiap hidup mereka. Apa yang mereka dapat dalam hidup mereka itu hanya pas-pasan saja, hanya sebatas kemampuan mereka. Tetapi ketika kita melibatkan Yesus dalam hidup kita, pemeliharaan Allah itu turun dalam hidup kita, dan Allah menyediakan setiap berkat-berkat dalam setiap hidup kita. Bahkan kita, apapun yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu cara kita melibatkan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, cara melibatkan Yesus dalam hidup kita yaitu melalui sikap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita buat dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, berjalan, kita menjadikan Tuhan itu sebagai pemimpin hidup kita, sebagai penuntun hidup atau jalan hidup kita. Dengan kita menjadikan Allah itu sebagai panutan, maka pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu melalui sikap percaya. Banyak orang yang saat ini berkata percaya kepada Yesus, tetapi ketika mereka kena musibah, seringkali ada rasa takut untuk menghadapinya, sehingga mereka lebih cenderung datang kepada di tempat-tempat yang lain. Ketika mereka sakit, datang kepada dukun. Ketika mereka dalam musibah, mereka datang kepada orang pintar, orang yang hebat, dan lain sebagainya. Jika datang ke dalam gereja, hatinya ke tempat yang lain, dan lain sebagainya. Tapi orang yang benar-benar percaya Bapak Ibu, dia tidak takut dalam menghadapi segala persoalan hidupnya. Karena dia percaya bahwa ada Yesus
yang sedang memperhatikan kehidupannya. Dia percaya bahwa ada kuasa yang mampu mengatasi segala persoalan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus meyakinkan bahwa tidak ada laut tanpa gelombang dan tidak ada hidup tanpa masalah. Setiap orang tentu memiliki masalah, hanya saja motifnya yang berbeda. Motifnya yang berbeda dan rasanya berbeda. Bagaimana kita menyikapi setiap persoalan hidup yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi Bapak Ibu, apapun masalahmu saat ini, libatkanlah Yesus dalam hidup. Andalkanlah Yesus dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa Dia akan memelihara hidupmu. Ketika engkau melibatkan Yesus dalam masalahmu, maka Tuhan akan mengangkat tangannya dan menghardik setiap persoalan hidupmu. Apapun yang engkau rasakan, yang engkau alami saat ini, masalah bergantian dan tantangan hidup, badai hidup, ketika engkau percaya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Ia akan mengangkat tangannya dan menghardik setiap persoalan hidup. Demikian saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.